Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan badan yang sehat dan selalu bahagia insya Allah di TV kebanggaan kita semua, yaitu Umatan TV Official. Dan di acara kita yang selalu dinanti-nanti adalah ngopi, ngobrolin politik sore-sore. Nah, hari ini aslinya tuh saya grogi banget karena saya ketemu dengan sosok perempuan yang dulu saya ngefans banget di zaman mulai saya SMP. Saya hafal lagu-lagunya, hampir tiap hari nyanyi itu, hampir kalau ada muncul di TV lagu itu, wah sudah tidak karu-karuan rasanya. Saya mimpi apa hari ini saya bertemu muka dengan beliau. Bagi saya, beliau itu sosoknya sangat luar biasa. Aduh, saya sampai speechless ini. Nama asli beliau adalah Bunda Titi Widoretno Warisman. Saya ini tadi sempat ngobrol sedikit dengan beliau, awet mudanya itu loh nggak nguati, dari dulu sampai sekarang tetap awet muda. Duh. Beliau alhamdulillah sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Nah, biasanya kita semua mengenal sosok yang luar biasa ini, yaitu dengan Bunda Neno Warisman. Langsung saja kita sapa beliau. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah Bunda. Wah, ini saya ngimpi apa ketemu sama Bunda, kita bisa ngobrol. Bayangkan saya bisa wawancara Bunda. Rasanya ini melangit. Alhamdulillah Mbak Monik ya. Terima kasih atas resepsinya, penerimaan yang baik ya. Mbak Monik cantik ya. Alhamdulillah saya juga udah tahu jadi lulus dari Fakultas Hukum UNER. Baik Bunda, ini saya kepo, penasaran mati-matian deh pokoknya. Saya kepengen tahu. Dulu di zaman saya SMP begitu ngefans sama Bunda karena kita tahu semua Bunda adalah pekerja seni, seniman sejati, suaranya tinggi banget pokoknya. Lalu tiba-tiba lama tak bersua Bunda banting setir menjadi aktivis kebangsaan, sekarang politikus. Nah, yang membuat saya kepo nih, kira-kira apa sih Bun titik baliknya sehingga Bunda banting setirnya 180 derajat, yang tadinya pegawai seni, kemudian wah jadi aktivis, dan kemudian jadi politikus. Apa Bun kira-kira titik balik Bunda yang bisa merubah semuanya ini? Monggo Bun. Nggih, matur suwun Mbak Monik dan Mas Bagus serta pemirsa ngopi ya. Ya, yang ngobrol politik. Oke. Saya bukan orang yang percaya ya Mbak Monik bahwa sesuatu itu bisa tiba-tiba begitu. Saya kebetulan seorang mungkin lama ya menyimak naskah-naskah teater ya, mengamati kehidupan juga para seniman yang berproses ya, para ilmuwan yang berproses, para pendidik yang berproses, para negarawan yang berproses, stalaktit dan stalagmit yang berproses amat, juga berlian ya, kristal, kemudian mutiara di dalam perut kerang ya, semuanya berproses. Jadi nggak ada menurut hemat saya sesuatu yang mendadak sontak jadi gitu, kecuali memang itu merupakan satu proses, tapi ada proses yang kelihatan gitu, ada proses yang nggak kelihatan oleh masyarakat atau oleh pihak luar gitu. Nah sekarang kan jadi Mbak Monik sebenarnya lagi mau ngebuka gitu kotak Pandora ya. Benar. Kotak Pandora yang orang lain nggak tahu gitu. Jadi saya buka tapi dikit aja sebenarnya. Ya sebenarnya jadi gini. Saya itu kan dibesarkan oleh orang tua yang sederhana. Ayah ibu saya bukan peneliti, bukan apapun, tapi mereka jalanin hidup itu seperti orang Jawa pada umumnya. Ya, nerimo ing pandum gitu ya. Iya. Lembah mana gitu-gitu. Nah, saya jadi hidup dengan kelenengan sebenarnya. Jadi ayah saya itu temannya perkutut dan kelenengan. Jadi biasa saya dengerin berbagai macam langgam Jawa.
Ya, langgam gitu. Eh, ibu saya lahir di Jakarta, tapi ayah saya besar di Banyuwangi. Jadi salah banget tuh kalau saya dibilang lahir di Banyuwangi. Saya malu karena saya nggak kenal ya. Kenapa saya ambil dari sisi apa keyakinan saya bahwa nggak ada orang tuh yang tiba-tiba sontak, kecuali ya dia mungkin melakukan keputusan yang tiba-tiba itu pun juga saya nggak percaya gitu loh. Saya nggak percaya sama hal itu. Saya lihat ternyata jawabannya itu ada pada multiple intelligences. Karena apa? Di Indonesia ini nggak populer banget. Kita selalu nggak percaya. Kita hanya punya tafsir tunggal tentang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP, SMA, nanti baru udah lulus SMA, baru dia disergap oleh satu kenyataan pembagian fakultas, dia harus lihat sama dirinya, terus dia bilang, well aku ini kemana, aku ini siapa, gitu kan. Sayang, masa 13 tahun itu tersia-sia, padahal di situ letaknya the multiple intelligences. Dan satu kata yang harusnya kita semuanya tahu adalah passion. Passionnya apa? Nah ini yang enggak berhasil juga dikunyah sama Kementerian Pendidikan ya. Wah jadi ngunyahnya keluarnya batu terus gitu, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhati keras. Buktinya bullying begitu besar, dan mereka juga hasil penelitian dari 12 tahun, 13 tahun atau 14 sampai 15 tahun lalu bahkan ya, lebih dari 10 tahun, pelajaran yang paling nggak disukai oleh anak-anak kita adalah pelajaran agama. Dan ketika kita bawa ini ke Kementerian Agama, bawa ke presiden yang sebelumnya, bawa, nggak ada orang percaya gitu loh, bahwa anak-anak kita itu membutuhkan sesuatu yang membuat dia tuh adrenalinnya meningkat, ya kepercayaan diri dia meningkat, semuanya dia menjadi feel comfort about him atau herself or themselves gitu. Jadi membuat anak-anak kita percaya diri gitu. Percaya diri bukan berani tampil, tapi dia feel comfort. Kenapa? Karena dia tahu the greatest in them. Ada the greatest di dalam diri dia gitu. Nah, itu tuh harusnya ditemuin dari dini. Nah, saya mempraktekannya kepada putra-putri saya, dan sempat juga sih kurikulum saya yang sederhana dipakai sama Dignas untuk homeschooling, karena saya peminat homeschooling gitu. Nah, ini jadi latar belakang ya. Jadi premis 1 tadi ya kan. Ada premis 2. Sekarang lihat ke si Neno kecil ya, yang kalau boleh saya bilang sebenarnya minat kepada pemberdayaan umat itu udah saya jalanin, saya rasain, saya tokoh asli dalam hidup saya kan. Jadi ketika saya umur 9 tahun, saya tuh udah ngumpulin anak-anak yang lebih kecil di depan rumah nenek saya. Setiap kali saya ke rumah nenek saya, dan mereka saya ajarin macam-macam gitu. Jadi sifat saya yang suka membagi sesuatu, dan kemudian selalu ingin mana yang lebih baik gitu loh. Jadi misalnya gini, misalnya ketika saya SD, saya tuh ketua kelas, ketua kesenian gitu kan. Waktu SMP begitu juga ya, selain ikut lomba-lomba, juara dirigen terbaik, vokalis terbaik misalnya gitu, puisi terbaik, aktris teater se-Jakarta terbaik ya, dan macam-macam juga gitu, baca cerpen terbaik gitu. Nah, itu kan bisa dilihat cuma kesenangan hobi ekstrakurikuler. Enggak, itu bukan. Disitulah passion, yang namanya passion tuh di situ. Apa? Jadi bisa dilihat, saya misalnya ketika jadi penyanyi, saya itu kesusahan menemukan lagu karena saya nggak suka lagu cinta. Tapi kan masyarakatnya semuanya menyanyi lagu cinta, dan saya harus menyanyikan lagu cinta. Tapi di sela-sela itu saya coba cari, misalnya jejaknya ada pada, misalnya lagu yang saya buat ketika saya SMA. Ya, lagu itu bunyinya gini. Engkau lihat di sana, canda teman sebaya, kau kecil kau punya, hanya tiada mengejar hari-hari, mencari makan sendiri, kau tinggalkan mimpi sepagi ini. Hari adalah kerja, meski kau ingin juga, bagai mereka anak lainnya, bagai mereka anak lainnya. Itu SMP saya. Tentang kehidupan.
Tentang kehidupan. Saya itu pengamat kehidupan. Saya suka sekali dari kecil. Itu yang saya lakukan. Saya selalu berpihak kepada yang lemah dan itu seringkali menyusahkan kawan-kawan saya. Karena apa? Keberpihakan saya kadang-kadang konyol, membuat mereka salah paham. Tapi saya bilang, ada sahabat saya termasuk Om Aji yang lagi bantuin saya ini, dia bilang, saya itu kalau ngejalanin keyakinan saya ya saya hayati gitu dan memang begitu. Jadi ya nggak heran ketika gitu negeri ini gitu kan ya dalam masa ketika dewasa. Saya ingat saya punya kenangan sendiri terhadap Amin, oke? Ini episode yang saya mau putar adalah ketika saya kuliah, saya berkumpul dengan para wartawan ya di Bulungan itu namanya di Bulungan itu Jakarta Selatan. Di sana saya banyak dengerin teman-teman wartawan-wartawan senior itu membicarakan politik, sosial, ekonomi kayak gitu. Walaupun saya tidak menjadi seorang yang lancar ya membicarakan isu-isu besar dengan istilah-istilah yang hebat gitu sebagaimana ya para pakar, tapi simple logic saya bisa menangkap. Kalau sesederhana ini tidak adil, gitu. Ketika saya melihat ada orang gila di jalan, maka pikiran saya adalah ini orang ya satu dia mendapat hempasan pastinya kehidupan, tapi seharusnya ada yang bertanggung jawab. Kalau either keluarga yang nggak bertanggung jawab, paling sedikit masyarakat sekitarnya or jadi pertanyaannya ini siapa yang bertanggung jawab? Selalu begitu. Selalu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kalau ada anak kecil yang ngamen ya ketika saya sekolah di Tarakanita, saya sekolah di sekolah Katolik ya. Saya selalu ketemu sama pengamen, saya selalu sering jalan, menyusuri jalan dan bertemu dengan orang-orang yang selalu jadi perhatian utama saya itu mereka yang duafa. Sampai saya tua, setua ini 57 tahun, saya pun sekarang masih menemani orang-orang di kampung-kampung terdera, kampung-kampung miskin. Baru saja selesai dengan pemilihan gubernur 2017, saya mau gantung raket, akhirnya ambil raket lagi keganti presiden. Kenapa? Karena yang saya inginkan adalah sebenarnya satu bisa beragama. Manusia itu punya hak untuk dia terlekat pada dia yaitu belief dia karena dia udah ada perjanjian. Kalau dalam bahasa Islam kita udah punya perjanjian dengan Allah, aku Rob, aku Tuhan mu ya dan engkau adalah hambaku. Nah itu terlekat pada dia dan dia punya hak untuk mempertahankan keyakinannya itu dan menjalankan ibadah dijamin oleh undang-undang. Tapi ini kan ada masalah seringkali ya. Kemudian yang kedua, dia berhak sebagai penduduk sebuah negeri yang juga mendapatkan ya pengelolaan yang baik dari pemerintahannya, dari negaranya, mendapatkan jaminan. Karena apa? Karena dia sudah menyerahkan kepada pengurus negara tersebut ya agar hidupnya dia ini ya diurus ya di negara yang baik adalah negara yang bisa memberikan ya kelayakan kepada penduduknya macam-macam ya dari secara hukum, sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya. Jadi sehingga kehidupan pranata kehidupan itu berlangsung dengan kalau tujuan akhir dari secara Islam kita bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ketimpangan sosial yang terjadi itu menjadi masukan buat saya. Jadi enggak tiba-tiba. Waktu saya hamil anak saya pertama, contohnya ya, sebelum ketemu Pak Amin ya, nanti ada episode Pak Amin. Saya memutuskan menikah setelah bergaul dengan seorang guru besar saya sebetulnya, Ibu Eli Risman Musa. Dalam dunia parenting beliau guru dan sahabat saya. Waktu saya hamil, I remember it so well. Teman-teman saya ingat banget apa yang saya katakan kepada calon anak saya di dalam perut. Dan itu sesuatu yang aneh gitu ketika kalau jadi nggak aneh sekarang. Tapi waktu itu agak aneh. Karena apa? Saya selalu mengusap-ngusap perut saya dan saya bilang, wahai engkau putraku atau putriku? Karena kan nggak tahu, ya bisa jadi diperiksa, tapi kan bisa jadi beda, gitu kan? Kuasa Allah gitu kan? Jadi selalu ada possibility. Jadi saya bilang, engkau wahai anakku, engkau putraku atau putriku? Aku jalan ini, aku bawa badanku, aku menjadi matamu, aku menjadi telingamu, karena kau belum bisa melihat dan menyaksikan ini semua dan mendengarnya. Tapi lihat. Begitu banyak orang miskin yang ada di sekitar kita. Begitu banyak orang yang nggak mendapatkan hak-hak mereka yang sebenarnya. Nanti ini menjadi teman-temanmu. Mereka menjadi orang-orang yang akan bersama-sama denganmu atau menjadi orang-orang yang harus engkau perjuangkan.
Itu betul-betul saya katakan, saya ungkapkan dalam bahasa keibuan saya kepada putra-putri saya gitu. Sewaktu Nah, mereka masih di dalam perut ya Bun ya? dalam perut. Karena saya sampai hari ini saya bilang mereka, kalau kalian jadi orang kaya, kalau kalian jadi orang sukses, jangan berikan saya mobil Lamborghini atau apa gitu. Saya cuma minta perhatikan anak-anak miskin yang berbakat dan urus mereka. Gitu. Itu aja pesan saya sama anak-anak saya. Simple, saya nggak minta apa-apa, saya nggak minta dibalas, tapi urus anak-anak miskin yang berbakat. Karena nggak adil, ketidakadilan itu harus ada yang berdiri gitu di situ. Ketidakadilan itu selalu ada. Ya, kekuasaan selalu menghasilkan kebaikan yang besar, yang banyak kalau dia menjalankan kekuasaan itu secara amanah gitu kan. Tapi kalau kekuasaan itu dijalankan dengan tidak amanah, maka terjadi kezaliman. Kan gitu. Nah, kalau kita melihat itu semua kita diam, maka Allah akan menegur kita. Sedikit-dikitnya engkau menidakkan dengan hatimu, tapi sebagus-bagusnya engkau bekerja dengan tanganmu gitu. Nah, jadi waktu putra saya tahun 98 itu anak saya berumur 6 tahun. Saya tinggalkan karena apa? Karena ada keramaian. Ada keramaian di DPR. Saya pergi ke DPR. Mengejar siapa? Mengejar Pak Amin Rais. Iya. Dan di situ ingat betul ketika saya bertemu lagi Pak Amin Rais tahun 2019 gitu atau tahun 2018 lah ya, tapi yang nyata-nyata adalah 2019 ketika saya memimpin, sebutnya apa, memimpin juga ya, tapi saya ada di barisan ganti presiden pada hari itu. Salah satu orang yang kami tuakan, bukan berada di barisan ganti presiden, tapi orang yang dituakan dan kami anggap sebagai orang tua. Jadi ada Pak Wahid, ada Gus Solah, ada Pak Amin, ini ya, yang satu dari Muhammadiyah, yang satu dari NU, ya kami membawa ini kami. Nah, kepada Pak Amin, dan Pak Amin tentu beberapa kali juga Pak Amin ketawa-ketawa gitu, karena apa? Karena Pak Amin ingat pada hari itu di Kompas ditulis NENO, non endorse, non oppose. Pak Amin sendiri ingat hal itu dan beliau juga bilang, ya Mbak Neno ini istiqomah gitu ya. Karena pada hari itu saya tetap mengejar Pak Amin untuk mengatakan Pak Amin jadi begawan aja. Pak Amin jadi begawan karena pada hari itu kan semua orang menginginkan Pak Amin jadi presiden supaya apa? Supaya ada orang yang bisa disebut bapak bangsa. Gitu. Ada orang yang memang dia bukan kekuasaan tujuannya. Tapi apa boleh buat sekarang itu berubah wacana itu, karena tanpa kekuasaan kita nggak bisa menyelamatkan rakyat juga kira-kira gitu. Nah, jadi panjang banget nih rangkaiannya itu untuk membuktikan gitu, sekedar untuk membuka jendela untuk melihat saya nggak tiba-tiba begitu, karena memang itu sudah menjadi passion saya. Tapi politik yang saya anut bukan politik yang tidak luhur. Jadi kenapa saya berdiri di wakil ketua Majelis Syuro, karena saya berpolitik. Politik saya politik luhur yang saya inginkan, kayak gitu. Baik, berarti di situ justru passion dari Bunda yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi ya, proses tadi ya multiple intelligences itu ada. Jadi orang tuh punya beberapa ketertarikan. Orang tuh punya beberapa kecerdasan. Satu bisa 8, bisa 9, bisa sama. Bisa dari 9 itu 7, bahkan kalau misalnya ditemukan lagi kecerdasan yang ke-10 bisa jadi dia punya 6, tapi di antara itu ada yang sangat unggul. Karena itu saya bilang sama murid-murid ideologi ya, saya bilang siapkan kaki-kaki yang banyak. Kalau kau misalnya kau bintang film, kau harus jadi penulis juga, kau harus jadi pengusaha juga, kau harus jadi banyakkan kaki-kakimu supaya kehidupan tuh berubah, berganti. Jadi kalau kau misalnya nggak bisa di sini, kau bisa di sini, kau bisa ini, tapi tujuannya satu, mengerucut lalu diikat itu ya pada at-tarfu biyadillah wa tarfu biyadikum. Ikatannya itu. Jadi kata Allah kan ujung yang satu itu aku pegang kata Allah. Dan wa tarfu biyadikum, ujung yang satunya lagi umat engkau yang pegang. Dan itu adalah Al-Quran. Jadi maksudnya nggak keluar dari sana gitu. Masya Allah, ternyata prosesnya sudah begitu panjang. Ini yang tidak nampak oleh kami ini yang berada di luar jauh dari Bunda. Nah, sekarang kalau kita melihat Partai Umat, kira-kira apa sih motivasi Bunda sehingga Bunda, oke, saya mau bergabung deh dengan Partai Umat. Kira-kira apa motivasi utama dari Bunda?
ya saya nggak mau menyinggung siapapun di sini, nggak ada partai yang jelek. Buat saya semua partai kurang lebih, nggak ada partai yang malaikat, ya gitu ya, nggak ada partai yang sempurna, ya. Kalau saya mau dan siap, sebetulnya partai-partai yang sebelumnya itu sudah bertahun-tahun ya, dari tahun ke tahun berganti terus menawarkan kepada saya untuk menjadi anggota DPR, DPR RI atau DPD atau DPRD gitu ya. Dan itu udah dari satu pemilihan election ke election ke election. Tapi memang saya juga kadang-kadang menyebut diri saya itu apa ya, bukan perfeksionis, enggak, tapi mungkin sifatnya tuh ideologis kali gitu ya. Jadi ketika misalnya nih, kalau sebagai anggota DPR, tapi ini memang sikap hidup saya, kalau kehadiran saya tidak merubah apapun, artinya saya nggak punya kekuatan untuk bisa melakukan hal terbaik yang bisa saya lakukan, katakanlah ada satu hegemoni yang kuat misalnya gitu, dan saya sudah membaca itu gitu, terus ngapain saya di situ gitu. Jadi kenapa saya akhirnya menerima di Partai Umat? Yang pertama adalah Partai Umat baru gitu. Tentu yang lama bagus dan udah kuat ya, banyak yang udah bagus dan kuat. Tapi saya melihat partai ini punya harapan. Dia baru gitu. Walaupun orangnya lama, contoh Pak Amin. Tapi justru itu bagus kombinasinya. Partainya baru, orangnya lama. Jadi ada trust di situ, ada trust. Saya trust Pak Amin gitu, karena saya lihat rekornya, walaupun ada suara-suara yang macam-macam gitu, tapi kan kita interaksi dari waktu ke waktu. Seseorang yang terus membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menyitir Al-Quran, ya, insya Allah kalau dia menceng, insya Allah akan balik juga kepada kelurusan. Kenapa? Karena selalu meminta. Ya kan, ihdinas siratal mustaqim, sampai nangis kita selalu, seringkali kita sholat baca, kita ulang-ulang itu cuma karena minta, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah ya ihdina, berikan jalan yang lurus, kan gitu. Betul. Jadi penting untuk kita mengikuti Al-Quran, mengatakan jangan engkau pilih pemimpin yang bukan dari golonganmu, dan ini adalah hak setiap muslim untuk memilih dari golongannya, dan itu kalimatnya Allah gitu. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka jangan engkau adakan sesuatu yang lain, pilihan yang lain. Kalau Allah dan Rasulnya udah menetapkan sesuatu, ya jalankan, kan itu kalau kata Quran. Dan jangan kau pilih pemimpin dari luar golongan. Sebab apa? Sebab orang yang dari golongan itu penuh kasih sayang padamu. Kita mengharapkan bahwa Partai Umat itu bisa menjadi ayah dan ibu bagi masyarakat seluruhnya, seutuhnya, bukan hanya bagi orang Islam saja, tapi bahwa Partai Umat memilih ya memilih platformnya, semuanya berbasis kepada Al-Quranul Karim, itu adalah satu hal yang membuat nyaman orang-orang seperti saya gitu. Saya emang nggak ngerti dunia, nggak terlalu banyak tahu dunia, walaupun saya sekolah di sekolah Katolik, tapi saya kan nggak ngerti platform dari umat Katolik ya. Tentu umat Katolik yang lebih tahu, atau umat Hindu atau Buddha. Ya saya ngertinya dan saya merasa nyaman di situ adalah platform agama Islam. Nah, kemudian dua tadi sudah saya sebutkan. Nah, tinggal yang ketiga lagi, yaitu di actionnya gitu ya. Di actionnya diwujudkan oleh ya menegakkan kebaikan atau kebenaran, dan meniadakan atau melawan atau bersikap lah, paling sedikit kalau bahasa itunya kan melawan kezaliman, tapi dia bersikap terhadap kezaliman atau kemungkaran ya gitu kan. Dan kalau bisa disebut amar ma'ruf, melakukan kebaikan, nahi mungkar gitu kan, itu bahasanya. Tapi kalau diterjemahkan dalam jargon yang dipilih ya, bukan, saya nggak ikutan gitu ya.
nggak ikutan milih gitu. Kalau ada saya mungkin saya akan menimbang gitu, memberi timbangan. Oh jangan jangan Nah, yang jangan itu gitu ya. ya. Karena saya kan orangnya lebih apresiatif. Lihat aja ini bunga tetangga saja sudah jadi cantik gini di meja saya. Iya, Bunga iya, iya. bunga rumah Semoga. kosong aja jadi indah karena saya suka keindahan. Saya bisa nangis lihat langit sore, langit pagi, langit siang. Saya mendengar burung saja saya sudah sangat bahagia, burung berkicau di depan rumah. Saya melihat orang senyum aja saya sudah bahagia. Saya melihat orang sedih saja bisa sedih. Jadi saya punya punya seperti itu ya, perasaan tadi kesenimanan yang tinggi ya. Seniman, seniman. Ya seniman gitu kan, seniman. Nah jadi seniman dan juga lulus dari bahasa gitu. Jadi saya tentu kepengen kalau misalnya saya ada di situ mungkin saya memberi, tapi kan saya nggak ada. Nah saya bergabung setelah permintaan Pak Amin beberapa lama waktu dari beberapa waktu sejak sebelum dibuat ya. Saya nggak tetap nggak berminat awalnya. Enggak ya, yang mau berpartai yang lain aja. Saya nggak usah di partai gitu sampai titik detik terakhir ya saya sebetulnya haru melihat Pak Amin ya, sejujurnya aja beliau tuh udah, kalau saya ngomong gini saya juga haru ya, karena beliau udah berusia kencana ya, usianya sudah senior ya, dan beliau masih memiliki semangat yang tidak pernah luntur. Nah itu membuat saya yang 57 tahun ini jadinya siapa yang nanti menggantikan Pak Amin kalau Pak Amin sudah selesai, dan apa yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan itu. Jangan-jangan di pelosok-pelosok, di balik-balik bukit, di balik-balik lautan, di balik-balik desa-desa, ya, di kota-kota, ya, di keramaian atau di kesunyian, jangan-jangan Allah sudah siapkan orang-orang muda ya yang nantinya akan mengisi cawan kepemimpinan di negeri ini, yang mungkin saya merasa nyaman ada di Partai Umat sejauh dengan catatan ya. Nanti ada catatannya ya. Sejauh partai ini tetap setia kepada platformnya sendiri ya kan. Nah, dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita belajarlah dari partai-partai lain. Seperti misalnya partai yang katakanlah partai keluarga, ini kan juga sangat fragile, sempat muncul isu atau apa ya, kekhawatiran atau serangan, kalau mau kita bilang serangan, namanya juga politik ya kan, ada serang menyerang. Nah selama itu ya berjalan secara baik ya katakan gitu, saya yang katakanlah saya yang udah memutuskan dan nggak pernah mau berada di perahu politik manapun saja dan memutuskan untuk berada di perahu umat ini adalah keputusan yang berat sekali buat saya ya, tapi juga saya melihat ya kalau ini merupakan sesuatu yang bisa saya berikan bagi agama Allah, bagi bangsa dan negara gitu, ya udah saya jalanin gitu. Itu ya ada lagi sih beberapa yang lain, tapi saya kira itu yang utama. Ya memang kita selalu berdoa semoga lahirnya Partai Umat ini bisa menjawab kekhawatiran, kebutuhan umat akan partai dan sosok pemimpin ya Bun ya. Ya karena memang kita krisis multidimensional itu memang benar, tapi krisis yang wow, my battery is low. Bentar ya. Kenapa ya baterainya low? Baterai laptopnya low. Oke, disambung. Oke, saya nggak mau berpikir, saya tuh bukan orang yang suka berpikir, jadi gini, saya tuh nggak banyak belajar, nggak fasih gitu lah ya, retorika saya juga sederhana, terbatas gitu. Tapi saya meyakini apa yang saya dapat dari guru-guru saya, walaupun 5 kalimat saya yakini gitu. Jadi ketika ibu saya wafat gitu dan saya bertanya sama guru saya terlalu kehilangan dia, terus dia katakan apa obat dari kehilangan orang yang kita cintai gitu kan.
Dia katakan ilmu. Duduklah di majelis ilmu. Begitu. Itu saya betul-betul saya jalankan, dan saya tahu bahwa kehilangan orang yang kita cintai itu sekalipun begitu 3 hari, jatah waktu untuk sedih 3 hari, nggak ada meraung-raung atau berpanjang-panjang, nggak. Karena apa? Nah, karena tugas kita banyak sekali gitu. Yang hidup ini harus melanjutkan tugas kemanusiaan yang banyak banget. Hari demi hari yang tergelar bukannya fasilitas, tapi justru apa ya, semua yang semakin menjadi peradaban itu kalau mau dibilang semakin ambruk, semakin buruk, nilai tertumpang tindih, ya kan? Mau ngomong apa tentang kebenaran? Aduh, gitu jauh banget, gitu kan? Nggak ada keteladanan, ya kan? Nah, Mungkin nggak tapi karu-karuan ya Bun ya. tapi gimana? Sumber daya semuanya terkuras habis, sementara kemiskinan menganga di depan mata, pengangguran begitu hebat, kesehatan apalagi sekarang menurun jauh. Semua rekayasa apapun sudah ya dilakukan. Nah, ini bangsa yang besar, umat Islam terbesar di seluruh dunia. Wajar jika dia bagaikan anak gadis yang cantik ya, banyak yang pengen gitu kan, banyak yang mau, atau anak pemuda yang tampan ya, yang gagah. Nah, tapi satu hal saya juga belajar dan saya meyakini ya, walaupun hanya satu rumusan premis ya, jika ada kebaikan ya sebesar zarah saja, biji sawi saja, dan besok itu sudah kiamat, kau harus tetap menanam itu. Dan itu saya yakin nih habis-habisan. Ibu Khadijah misalnya, di dalam saat dia betul-betul sudah menyerahkan seluruh harta kekayaan dia yang hebat untuk perjuangan Islam, untuk suaminya, ya, tapi untuk agamanya Allah, dia katakan, andaikan tulang-tulangku, ya setelah aku wafat ini, andaikan tulang-tulangku ini masih bisa ditimbang dan masih bisa menjadi amal, masukkan ke dalam kotak amal, gitu, baitul mal, ke dalam hartanya rakyat, gitu. Bayangkan gitu, sampai tulangnya dia tuh, apa nggak hebat gitu loh. Itu yang saya bilang masih ada kebaikan satu biji, sebiji zarah saja, itu harus kau perjuangkan sampai detik terakhir gitu. Makanya nggak ada putus asa, nggak ada futur, nggak ada nggak kecewa, biasa lah, sehari 2 hari kecewa, habis itu bangkit lagi, ya kan. Sedih 3 hari aja udah cukup gitu. Dan yang paling penting adalah ya, tadi pagi bertanya teman saya dari Turki, telepon, dia bilang, "Mungkin nggak partai-partai bersatu?" Oh, saya bilang, bisa jadi kalau ada satu tokoh yang kemudian katakanlah di pihak oposisi, satu tokoh yang mampu menjadi perekat semuanya, bisa jadi semua partai berkumpul. Tapi sudah menjadi galib ya, kesulitan kita. Jadi, enggak, dia muncul lagi partai-partai, dan mungkin ke depan akan muncul lagi juga partai-partai baru yang lain ya. Nah, kita memang harus menjaga betul partai yang niatnya sudah baik, dijalankannya harus baik, dan di maintenance-nya juga harus baik gitu kan. Nah, itu aja. Baik Bun, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Aduh, saya tuh ketika mendengarkan Bunda itu rasanya nggak kepingin udahan gitu ya Bun ya. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih harapan Bunda? Harapan Bunda Neno terhadap Partai Umat, dan juga pesan-pesan Bunda kepada kader-kader Partai Umat. Supaya itu tadi seperti yang Bunda Neno katakan, supaya ini bisa termaintain dengan baik. Tetap lurus dengan niat awal pendirian partai. Gimana Bun? Pertama, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, misqala dzarratin sarrayarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarrayarah, sebiji kebaikan atau keburukan itu Allah balas. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah berharap ya masuk ke Partai Umat, bekerja di Partai Umat untuk mendapatkan upah dari, apakah itu dari DPD, DPP, dari Pak Amin, atau dari kesaktian atau dari kebesaran nama umat. Jangan.
gitu. Tapi bekerjalah setiap individu untuk mendapatkan appreciation, the sight of Allah. Artinya setiap individu mau 1 juta, 2 juta orang di sini sama ikatannya, sama semuanya hanya satu, yaitu mengharapkan dari Allah saja. Nah, kalau ini setiap kader memegang ini, yakin nggak akan ada perebutan. Aku mau jadi ini, gesekan, sikut-sikutan, itu nggak terjadi. Karena apa? Karena dagang setir sama velg, knop velg semua sama pentingnya. Atau kalau kita bilang semua jadi dahan atau jadi bunga, ya kan? Bunga memang dia tugasnya ya begini, membuat orang lain melihat kecantikan, ya kan? Kalau batang supaya bunga itu sendiri tersanggah. Dan ada yang menjadi akar, no one knows. Nggak ada yang kenal. Mungkin Anda tipe akar, tapi percayalah bahwa Allah itu melihat akar. Mungkin engkau menjadi daun, di mana dimasak klorofil itu, di mana cahaya matahari dan bahkan kehidupan penyelenggaraan ekonomi pohon itu sangat bergantung kepada bagaimana si daun-daun ini memasak, ya. Mungkin engkau tugas di situ. Mungkin engkau bertugas ya hanya sebagai katakanlah kulit ya. Engkau bisa bertugas sebagai apapun aja ya, di dalam batang itu kan macam-macam, di dalam batang itu kan ada macam-macam lagi. Banyak. Ya ada sel-selnya apa, dan engkau mungkin nggak kelihatan, tapi percayalah Allah itu melihat gitu. Jadi nggak perlu ini aku sing ngerjak kayak gini gak enek aku yes gak gitu. Aku gitu ya Bun ya. Kalau ada itu, kalau masih ada hal kayak gitu yang semua akan bubar. Kalau memang semuanya mau cari muka, istilahnya cari muka sama Pak Amin, wah gitu kan. Wah, kasak kusuk, wah saya tuh nggak bisa tuh begitu tuh saya. Makanya teman-teman saya bilang Fadlizon, Fahri Hamzah, ya walaupun kita beda-beda partai, ya Ahmad Dhani, ya kemudian banyak lagi yang lain sahabat-sahabat saya, ada Bang Refli Harun, ada lagi macam-macam lah ya, Heru Subono Arif juga ya, dari berbagai kalangan ya. Mereka tuh bilang saya itu nggak cocok katanya jadi politisi. Karena apa? Karena ya nggak bisa gimana sih? Wah, gitu ya. Nggak bisa ngetrik-ngetrik gitu ya Bun ya. Kalau kan jargonnya politik bukan yang teriak-teriak, tapi yang bisik-bisik gitu. Nah, serahin aja, misalnya ada ahli politik seperti Ibu Husnul Mar'iyah, saya dorong beliau itu. Waktu Pak Amin mencari ketua umum, saya mati-matian mendorong either Pak Marwan, tapi Pak Marwan nggak bisa. Kemudian Bu Husnul Mar'iyah, saya bilang penting untuk seorang perempuan memimpin, kata saya gitu. Karena perempuan ini saya bilang gitu 51%, kata saya. Gimana perempuan itu adalah konstituen dari pemilih ya, pemilih yang lebih banyak dari laki-laki. Bagaimana perempuan ini nggak ada ininya, saya bilang gitu. Ya, jadi kembali lagi satu itu ya. Jadi Allah, percaya bahwa Allah itu memang melihat gitu. Nah, kedua, memang kita tetap harus percaya kepada kepemimpinan, tapi nggak boleh taklid. Nggak boleh Pak Amin dibiarkan, Mas Edo dibiarkan ketika melakukan kesalahan, yang enggak. Yang salah ya harus tetap salah. Kita harus mengatakan bahwa caranya itu ya ada salurannya berbicara, itu dilakukan aja gitu. Nggak perlu kudeta, nggak perlu apa, kan kita makhluk komunikasi, makhluk sosial ya, kita sampaikan dengan bahasa yang baik. Kalau bahasa Umar bin Khattab kan gitu ya, katanya kalau engkau nggak lurus gitu kan, sama Amr bin Ash, ingat kan
Iya, Jadi iya. Amr bin Ash mau membangun masjid di tanah orang Yahudi. Yahudi. Orang Yahudi kirim berita surat ya kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar cuma ambil satu ranting aja, kemudian digaris pakai pedangnya. Zrrt. Gemeter Amr bin Ash ya, dilepaskan itu. Nggak jadi bangun masjid tuh. Iya, iya, iya. Ya kan, kisah-kisah itu memberi pelajaran kepada kita. Umar di bawah pohon, utusan negara lain datang, mau ketemu sama raja. Umarnya Umar sang raja lagi ngangin-ngangin di bawah pohon. Kalau sekarang, waduh, baru wakil pejabat apa saja, waduh, udah pakai waduh, udah di arogansi Benar, seperti itu Bu. tuh memuakkan, ya kan? Rakyat Yang harus Anda macet, pasur ya kan, Bu, aja. ya? Rakyat Ya? harus bermacet-macet, tapi beliaunya nggak mau kena macet. Ya, jadi kita rindukan ya, ini yang kedua ya, jangan taklid buta, tapi bahwa kita menghormati keputusan majelis syuro, keputusan ketua umum apa, semua salurannya di. Yang ketiga itu tadi, peliharalah akhlak-akhlak yang mulia terutama kepada masyarakat. Kalau ada orang partai umat ya pakai sirine, saya duluan akan saya saya garis itu nanti. Jangan gitu, jangan, udah nggak bisa ngasih makan rakyat, pakai sirine kenceng-kenceng amat di jalan yang nggak macet. Kalau macet oke, karena butuh keperluan. Pokoknya arogansi kekuasaan itu ya, berkuasa, arogansi orang berkuasa itu harus ditumpas sampai setumpas-tumpasnya. Yang biasa aja, egaliter gitu loh. Engkau pemimpin, kecemerlanganmu, kewibawaanmu itu bukan dari perangkat-perangkat aksesoris kekuasaan, tapi dari kemuliaan akhlak dan buah dari kepemimpinanmu bermanfaat nggak untuk rakyat. Itu ukurannya. Kalau dia pemimpin dan dia tidak memberikan manfaat kepada rakyat, ya itu harus diganti judulnya. Diganti sama yang lebih baik ya. Saya kira itu. Sadar posisi melek fungsi ya, Bun ya. Jadi ketika jadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang amanah, jadilah pemimpin yang mengayomi, jadilah pemimpin yang dirindukan oleh rakyatnya. Gitu kira-kira. Dan dirindukan juga sama malaikat ya. Ya, pasti. Jadi kewajiban kita bersama untuk menyatukan nafas tetap hanya satu tujuannya, yaitu memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu, maka partai ini akan tetap terjaga, termaintain dengan baik mulai dari awal pembentukan sampai besok. Sampai besok. Dan ingat selalu itu deklarasi itu diisi. Deklarasi itu kalimatnya banyak. Tapi kalau diperes dia itu cuma satu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang dibaca. Jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, pencipta sekalian alam. Jadi kan itu tadi saya bilang, dipegang apa enggak gitu. Nah, berarti enggak ada perselisihan dong. Enggak ada rekayasa. Semuanya dilakukan dengan cara lembah mana, sangat tawadu, sangat hati-hati, menjaga perasaan teman sendiri gitu kan. Memelihara ukhuwah bersama-sama di dalam partai maupun bersama partai-partai yang lain, sehingga kehadiran Partai Amanat itu betul-betul menjadi keberkahan bagi semua. Amin. Baik, Bunda Neno. Waduh, kelihatannya waktu ini kalau bagi saya nggak pernah cukup, karena saya jujur, saya rindu sekali ketemu dan ngobrol dengan Bunda. Seperti yang saya gambarkan bahwa Bunda orangnya asik pakai banget. Jadi ya ilmunya banyak sekali, pengalamannya juga banyak sekali. Kapan-kapan mungkin kita harus ngobrol lebih panjang ya Bun ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Bunda berkenan untuk hadir sharing dengan kami semua di acara Ngopi di Umatan TV Official. Saya Ning Monik Ani Putra mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perkenannya untuk bisa bersama-sama dengan kami. Semoga
di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, ngobrol-ngobrol lebih seru lagi. Baik, terima kasih Bunda Neno Assalamualaikum. atas kehadirannya di sini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Bun. Ya, sahabat umat, itu tadi kita sudah bertemu dengan sosok yang luar biasa, seperti yang saya katakan di awal, yang mampu membuat saya grogi, cantiknya nggak hilang-hilang mulai dulu sampai sekarang. Bunda Neno Warisman. Karismanya juga luar biasa. Semoga ilmu beliau bisa nular kepada kita semua. Baik, terima kasih sahabat umat untuk kebersamaan kita di beberapa waktu ini bersama sosok Bunda Neno Warisman. Kita berjumpa kembali di ngopi-ngopi yang akan datang bersama saya, Ning Monik Aniputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.